Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rida Hidayati dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Mata kuliah Psikologi Kepribadian. Saya di sini ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Teknik Role Reversal. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknik role reversal. Role reversal adalah sebuah teknik yang berasal dari psikodrama dan teori Gestalt. Nah, terapis Gestalt melihat eksistensi sebagai sesuatu yang saling terhubung dan menggunakan pendekatan konseling holistik. Role reversal biasanya digunakan ketika seseorang konselor profesional percaya bahwa perilaku klien adalah kebalikan dari perasaan tertentu yang mendasarinya. Dan dengan demikian, klien berperilaku dengan cara yang disconnect. Dengan membalik peran, konselor profesional membantu klien memahami isu-isu kutub yang ada dan mengintegrasikan kutub-kutub yang berlawanan tersebut menjadi sebuah perspektif holistik. Masuk ke tentang bagaimana caranya mengimplementasikan teknik role reversal, yaitu konselor profesional dapat menggunakan role reversal dengan klien-klien yang sedang mengalami konflik atau sebuah perpecahan di dalam dirinya sendiri. Konselor ini mengambil peran aktif ketika menggunakan teknik ini dengan mengidentifikasi peran-peran yang berbeda yang dijalani klien di dalam sebuah situasi paradoks. Setelah itu, klien diminta untuk memainkan peran yang sedang menyebabkan kecemasan dan untuk terhubung dengan bagian-bagian yang telah diingkari. Konselor bisa membantu klien di dalam sebuah pemeriksaan paradoksial terhadap pandangan, sikap, dan keyakinannya. Dengan demikian, dengan memainkan peran yang lain dan memeriksa kedua sisi konflik, klien dapat mempertinggi kesadaran mereka tentang situasinya. Memperdalam koneksi-koneksi emosional dan mengatasi isu-isu yang mendasarinya. Kita masuk ke penjelasan tentang variasi-variasi teknik role reversal. Nah, di sini dalam salah satu variasi teknik role reversal, klien diminta memainkan orang lain yang terlibat di dalam situasinya. Dengan mengambil peran orang lain, klien berkesempatan untuk melihat dirinya sendiri dan situasinya dari perspektif yang berbeda dan mencapai kesadaran yang lebih jauh. Contohnya di sini ada misalnya contoh teknik role reversal kan. Di sini sebagai berikut adalah salah satu variasi teknik role reversal di mana seorang konselor profesional memerintahkan klien untuk memainkan peran orang lain dengan mempertimbangkan posisi orang lain dan bukan memainkan peran dari aspek yang berbeda dari dirinya sendiri. Akan tetapi, sebagian orang mungkin mengatakan bahwa meskipun Krista secara teknis melihat posisi putrinya, dalam beberapa hal ia mainkan peran perjuangan internal karena ia melihat putrinya sebagai wakil dari anak yang ada di dalam dirinya dan telah mentransfer kebenciannya pada dirinya sendiri kepada putrinya. Jadi, seorang remaja yang sedang mengalami konflik interpersonal dengan ayah atau ibunya atau dengan gurunya dapat membalik perannya dan memainkan orang lain dengan berusaha terhubung dengan berbagai emosi dan motif yang tampak dalam peran itu. Krista adalah perempuan 34 tahun yang telah menjalani terapi selama bertahun-tahun dengan berbagai penyedia jasa selama masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasanya. Dianiaya berat waktu masih masa kanak-kanak secara seksual, fisik maupun emosional. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menjadi anak yang sempurna. Akan tetapi, sebagai remaja, ia berhenti berusaha menjadi sempurna dan sebaliknya mulai memberontak. Dia ingat bagaimana dirinya dipenuhi kebencian pada dirinya sendiri dan orang lain dan mulai menggunakan alkohol dan obat-obatan. Terlibat pencurian dan vandalisme, berulang kali lari dari rumah, dan terlibat perilaku seksual menyimpang.
Ia banyak menghabiskan masa remajanya di berbagai rumah sakit kesehatan mental, dan tiap kali dilepaskan, ia akan kembali ke perilaku-perilaku dan gaya hidup kacau yang sama. Akhirnya ia memiliki 2 anak dan baru menikah beberapa waktu kemudian, dan ia terus mengalami episode-episode setiap beberapa tahun di mana ia lari dari suami dan anak-anaknya dan kembali ke gaya hidup sebelumnya. Baru-baru ini ia bekerja dan sudah bebas obat selama 2 tahun. Ia tidak menunjukkan indikasi fisik dari kehidupan lamanya dan tampil sebagai seorang perempuan muda yang sangat menarik, berdandan rapi, bergaya, dan well spoken. Keluhan utamanya waktu memasuki konseling 6 minggu yang lalu terutama terpusat pada masalah hubungan dengan ibunya, suaminya, dan anak-anaknya. Ia juga mengeluhkan kemarahan yang meledak-ledak dan serangan-serangan depresi. Ia mengatakan tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya dan merasa dirinya menjauhkan suaminya dan secara emosional merusak putrinya. Sampai titik ini, banyak waktu telah dihabiskan untuk mengembangkan hubungan yang mempercayai, mendapatkan insight dan pengetahuan tentang diagnosisnya sebelumnya dan yang sekarang, mengevaluasi pengobatannya, dan mendiskusikan beragam teknik terapi yang dimaksud untuk memperbaiki regulasi dan aktivitas emosionalnya, mulai dari mindfulness sampai diidentifikasikan dan penyangkalan keyakinan-keyakinan yang tidak logis. Materi yang terakhir, kita masuk ke tentang kegunaan dan evaluasi teknik role reversal. Nah, di sini tidak ada penelitian empiris yang mengeksplorasi efektivitas teknik pembalikan peran yang ditemukan dalam literatur yang ada. Ketika mengimplementasikan teknik ini, konselor profesional pada awalnya mungkin mengalami resistensi dari klien karena klien diminta menjalani peran yang mungkin tidak nyaman. Agar teknik ini efektif dalam situasi tersebut, konselor perlu memberikan dorongan ekstra di sebuah lingkungan yang aman untuk membantu klien berpartisipasi dengan nyaman. Sekian presentasi materi dari saya, Sucirida Hidyati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.